Novini Puspita, NIM 011118202502 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, kelas Indralaya. Baiklah, di sini saya akan membahas materi yang berjudul Konsep dan Urgensi Pancasila sebagai Ideologi Negara. Dosen pengampu Bapak Dr. Andes Erwin Novian MSI, mata kuliah Pancasila. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian ideologi. Ideologi berasal dari dua kata, yaitu idea dan logos. Idea yang artinya konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Sedangkan logos artinya ilmu. Jadi, ideologi adalah ilmu mengenai pengertian dasar. Ideologi juga dapat diartikan sebagai seperangkat paham mengenai nilai yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang untuk pegangan hidupnya. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ideologi melibatkan berbagai sumber. Yang pertama yaitu kebudayaan. Kita tahu bahwa kebudayaan di Indonesia sangat banyak sekali. Arti budaya yaitu suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok dan diwariskan secara turun-temurun. Adapun konsep budaya, yang pertama yaitu sistem religi dan upacara keagamaan. Yang kedua, sistem organisasi kemasyarakatan. Dan yang terakhir, sistem pengetahuan, bahasa, dan kesenian. Yang selanjutnya yaitu agama. Akan ditemukan suatu bentuk negara, yaitu negara teokrasi, yang mana negara teokrasi ini adalah suatu sistem pemerintahan negara yang berlandaskan nilai-nilai agama tertentu. Negara teokrasi ini adalah negara hukum agama serta pemimpin agama. Contohnya pada zaman dahulu seperti negara Cina dan Jepang. Sedangkan zaman sekarang adalah negara Vatikan. Nah, negara Vatikan ini adalah negara yang berada di Eropa. Dan yang terakhir adalah pemikir para tokoh. Menurut Martin Seligger, ia mengatakan bahwa ideologi sebagai sistem kepercayaan, sedangkan menurut Paul Hirsch mengatakan bahwa ideologi sebagai relasi sosial. Selanjutnya, fungsi-fungsi ideologi. Yang pertama, sebagai struktur kognitif, yang mana struktur kognitif ini menjadi landasan memahami dan menafsirkan dunia serta kejadian lingkungan. Yang kedua, orientasi dasar. Orientasi dasar ini membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, yaitu norma-norma yang menjadi pegangan hidup seseorang untuk bertindak. Yang keempat, bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Dan yang terakhir, kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk mencapai tujuannya. Adapun komponen-komponen dalam ideologi meliputi yang pertama sistem, arah, tujuan, cara berpikir, dan sosial. Dan yang terakhir adalah dimensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, dimensi realitas, yang mana dimensi realitas ini adalah nilai yang terkandung secara real, berakar dari kehidupan masyarakat. Yang kedua adalah dimensi idealitas, yang berisi cita-cita dan harapan kehidupan lebih baik. Yang ketiga adalah dimensi fleksibilitas, yang mana memiliki kekuatan sesuai perkembangan zaman. Dan yang terakhir, normatif, yaitu yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Baiklah, itu saja pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.